pipa bambu. Di samping itu, juga mempunyai sumber air sendiri. Di sekitar sendang, terdapat aneka macam bunga yang sedang mekar. Meski tidak ada dinding penutup, tetapi karena tempatnya yang terlindung dan agak turun ke bawah, siapapun yang sedang ada di situ tidak tampak dari atas sehingga jika ada yang mandi tanpa busana pun akan aman dan terlindung dari pandangan mata. Airlangga, istrinya, dan Narotama secara bergantian membersihkan badan mereka di situ. Mereka merasakan segarnya air pegunungan Wilis, yang jernih dan segar, yang dipercaya bisa membuat orang awet muda. Air yang sangat jernih dan segar, serta situasi padepokan yang asri menawan, dengan keramahan cantrik yang menyongsong kedatangan rombongan kecil itu, telah meyakinkan Airlangga bahwa memang inilah tempat yang mereka cari selama ini. Terlebih, penjelasan sang cantrik ketika menjawab pertanyaan Airlangga bahwa yang mengku padepokan adalah Empu Kanwa, seorang guru dan pandito yang memang mereka cari-cari selama ini. Untuk mencapai lereng Gunung Wilis di mana padepokan itu berada, dari Taumlang, tepatnya dari ujung Dalan Landak beberapa waktu yang lalu. Tepatnya lebih dari setahun yang lalu dari pelarian mereka. Sebenarnya jaraknya tidak sangat jauh, dan masih dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Medang. Tetapi, karena Airlangga dan rombongannya belum pernah mengetahui arah yang tepat untuk mencapai lereng Gunung Wilis, akhirnya mereka tersesat pada perjalanan sangat panjang, sampai melewati pegunungan Lawu yang berada di arah barat Gunung Wilis. Artinya, mereka telah melampaui jarak tempuh yang sangat panjang dan sangat jauh serta melelahkan. Perjalanan panjang yang penuh derita dan kesengsaraan. Namun, itulah yang terjadi. Barangkali, Hyang Widiwaseso telah mengarahkan, sambil menempa dan memberi banyak pelajaran langsung dari alam sehingga Airlangga akan lebih matang dan dewasa sebelum dipertemukan dengan Empu Kanwa. Sebelum selesai membersihkan badan, seorang cantrik lain membawakan 2 setel pakaian pria dan seperangkat pakaian wanita, yang diserahkan satu persatu, baik yang untuk Airlangga, Narotama, maupun untuk dia Sri Laksmi. Pakaian yang diserahkan kepada Airlangga berbeda dengan pakaian untuk Narotama. Seolah-olah, cantrik itu sudah tahu kedudukan masing-masing, meskipun Airlangga belum pernah memberitahukannya dan tidak berpikir tentang hal itu. Selama pengembaraannya, kedudukan antara Bendoro dan Kawulo, antara atasan dan bawahan, antara tuan dan pembantunya sudah sangat lama terlupakan. Yang ada hanyalah hubungan antara sesama sahabat. Pakaian yang sudah disiapkan sebelumnya, dibedakan antara keduanya, tampak tidak mendadak ketika mereka baru tiba serta membutuhkan pakaian yang bersih. Ternyata pakaian sudah disiapkan sebelumnya dan jelas-jelas membedakan kedudukan antara Airlangga dan Narotama. Tetapi, Airlangga tidak membantah. Di samping tidak sopan, ia merasa tidak perlu protes, penghormatan yang luar biasa. Batin Airlangga. Penghormatan itu diterima dengan baik dan segera mereka mengenakan pakaian yang memang sudah disiapkan itu. Anehnya, pakaian yang mereka kenakan pas benar dengan postur tubuh masing-masing. Sebelum memasuki padepokan, mereka tadi dipersilakan membersihkan badan terlebih dahulu. Atau tepatnya diwajibkan bersuci dulu sebelum menginjak padepokan. Artinya, bahwa yang boleh memasuki padepokan adalah mereka yang bersih saja. Paling tidak badan dan pakaiannya harus bersih, untuk menjaga tetap bersihnya padepokan. Atau, barangkali mereka masih dianggap kotor sehingga belum boleh memasuki padepokan tanpa membersihkan badan terlebih dahulu, tanpa bersuci terlebih dahulu. Termasuk pakaian bersih yang harus mereka kenakan sebelum memasuki padepokan, untuk bertemu sang guru. Airlangga tidak merasa tersinggung dengan perlakuan seperti itu. Memang dalam perjalanan panjangnya, pakaian yang mereka kenakan, yang berasal dari padepokan entah apa namanya dulu dan di mana tempatnya, tentu sudah amat sangat lusuh, kotor dan kurang pantas, bahkan sudah compang camping, robek di sana-sini. Jika mereka sekarang harus berpakaian yang bersih dan pantas, itu wajar saja. Di samping memang karena suatu penghormatan, juga mereka harus dalam keadaan bersih suci ketika akan bertemu sang guru. Suatu keadaan yang saling menghormati. Airlangga dan rombongannya akan percaya diri karena badan dan pakaiannya bersih. Di sisi lain, sang guru yang suci lahir dan batinnya, juga enak ketika menemui mereka.
Ini demi harga diri masing-masing. Agar semuanya berjalan lancar. Airlangga berpikir positif saja dan menepis jauh-jauh apa-apa yang mengganggu pikirannya. Ia datang ke sini untuk berguru. Untuk menimba ilmu dan minta perlindungan. Minta pengayoman. Dan hanya ini satu-satunya harapan untuk merajut masa depannya. Dengan pakaian yang dikenakan itu, Airlangga tampak semakin ganteng dan gagah perkasa. Ia tampak aslinya. Asli seorang anak raja yang putra mahkota, penuh wibawa. Pamornya semakin tampak setelah mandi di sendang tadi dan mengenakan pakaian dari padepokan itu. Kalau selama pengembaraan dan perjalanan panjangnya ia tampak seperti kere, seperti orang yang tidak ada harganya. Kini semuanya berbalik. Demikian pula istrinya. Meskipun pakaian yang dikenakan jelas tidak baru, tetapi sangat bersih dan harum. Pakaian itu sangat serasi dengan kulitnya yang bersih yang semakin tampak bersinar. Baik Airlangga maupun istrinya, masing-masing telah mengagumi pasangan hidupnya. Meski baru dengan pakaian seperti itu, tanpa perhiasan apapun. Keadaan ini sebenarnya sini. Mereka sudah siap menuju pintu padepokan seorang cantrik menunjukkannya, dan berada di depan sebagai cucuk lampah. Bangunan padepokan itu semuanya terdiri dari kayu jati, mulai dari sakaguru sebagai penyangga bangunan induk, dinding papan yang halus, lantai kayu yang bersih dan halus, sampai pada gentingnya yang terbuat dari lempengan-lempengan papan kecil-kecil yang diatur sangat rapi. Ada ruang tengah yang agak luas. Yang di kiri kanannya terdapat beberapa bilik yang tertutup kelambu, tanpa daun pintu. Semuanya sangat bersih dan tertata, rapi. Cantrik tadi mempersilakan mereka bertiga duduk di ruang tengah, duduk di lantai papan yang bersih, menunggu sang guru. Sepi, hanya sesekali terdengar suara pucuk-pucuk pohon cemara yang ditiup angin senja. Sesekali pula terdengar suara burung di kejauhan, dan setelah itu sepi kembali. Mereka bertiga juga diam terpaku. Tidak sepatah kata pun yang terucap. Masing-masing tampaknya sedang melamun, mengagumi kebersihan padepokan itu, baik dari luar maupun kini setelah berada di dalam. Jika tadi mereka tidak membersihkan badan terlebih dahulu dan tidak berganti pakaian, tentu saja sangat dan tidak serasi dengan keadaan padepokan yang bersih, malu serba. Tampaknya, keserasian seperti itu sudah diperhitungkan oleh tuan rumah. Sudah disiapkan semuanya dengan baik, meskipun tidak pernah ada pemberitahuan tentang kedatangan mereka sebelumnya. Tuan rumah pastilah orang yang waskita, orang yang tahu tentang sesuatu yang belum terjadi. Atau barangkali sudah ada petunjuk dari Sang Hyang Widi tentang kedatangan mereka sehingga sudah ada persiapan untuk itu. Atau barangkali secara kebetulan saja, atau memang itu sudah kebiasaan tuan rumah dalam menjamu tamu-tamunya, agar diperoleh kesan yang baik tentang padepokan itu. Entahlah. Airlangga berhenti memikirkannya. Tuan rumah belum juga keluar. Bahkan setelah bibi rapa saat mereka menunggu, yang keluar cantrik lagi. Kali ini dengan membawa minuman panas dalam sebuah teko dari tembikar, dan 3 gelas kosong yang terbuat dari tembikar pula. Selain itu juga beberapa potong ketela rebus yang masih panas dengan aroma yang sangat sedap. Monggo. Silakan diminum dan dicicipi, kata cantrik dengan jari-jari yang dilipat dan ibu jarinya menunjuk ke atas. Khas orang Jawa, sebagai adat ketimuran yang terpelihara dengan baik, disertai badan yang membungkuk sangat sopan. Setelah itu, cantrik segera mohon diri, berlalu dan hilang di balik kelambu. Namun, sebentar kemudian dia kembali lagi sambil berkata, "Maaf, guru masih menyelesaikan semadi. Tapi sebentar lagi akan segera selesai. Tinggal sedikit lagi." Setelah berkata begitu, cantrik tadi terus masuk ke dalam dan tidak keluar-keluar lagi. Airlangga merasa diuji, perut mereka memang lapar, dan di depannya telah tersedia minuman hangat dan ketela rebus. Merupakan makanan dan minuman yang selama setahun lebih tidak pernah mereka rasakan. Ingin rasanya segera menjamah gelas kosong dan teko dari tembikar tadi. Tapi apakah itu sopan? Karena tuan rumah belum mempersilakan mereka, bukankah cantrik tadi sudah mengatakan agar mereka segera mencicipi apa yang dihidangkan? Kalau tidak segera dilaksanakan, apakah bukan suatu penghinaan karena tidak memakan dan minum apa yang telah mereka siapkan? Sebagai anak-anak raja, masak hanya disuguhi ketela rebus. Apakah tidak ada makanan lain yang lebih pantas selain itu? Sementara itu,
Sang guru belum juga muncul. Mungkin ini ujian. Apakah mereka dapat menahan nafsu untuk beberapa saat sampai sang guru keluar dan mempersilakan mereka minum? Mungkin saat itu, Cantrik sedang mengamati ujian yang sedang berlangsung dan melaporkannya kepada sang guru tentang pelaksanaan ujiannya. Kalau memang itu yang direncanakan, Airlangga dan rombongannya sudah pasti lulus karena mereka sudah sangat terbiasa menahan lapar dan dahaga. Jangankan hanya beberapa menit atau beberapa jam, semalam suntuk pun mereka betah menahannya. Bahkan sering selama berhari-hari tidak sesuatu pun yang dimakan dan diminum. Tetapi, kalau ujiannya ternyata ingin mengetahui mereka mau apa tidak, makan dan minum apa yang disediakan padepokan, meskipun hanya ketela rebus dan telah minuman hangat, lalu bagaimana? Kalau tidak segera dicicipi, tuan rumah pasti tersinggung, dan mereka semua dak lulus. Artinya, mereka ditolak sebagai murid dan warga baru di padepokan itu. Padahal, ini satu-satunya harapan mereka. Lalu, bagaimana nasib mereka selanjutnya? Untuk menemukan padepokan Empu Kanwa ini tidak mudah, selain memakan waktu yang sangat lama, yaitu hampir 2 tahun. Juga telah mengalami penderitaan lahir batin yang sangat berat. Kemudian setelah bertemu tempatnya, ternyata mereka tidak lulus dalam ujian yang diselenggarakan untuk menjadi murid di sini. Lalu, apa artinya semua pengalaman dan pengorbanan berat yang harus mereka jalani selama ini? Ini menimbulkan kebimbangan. Kenapa harus ada ujian yang tampaknya sepele, tetapi akan sangat menentukan nasib mereka selanjutnya? Salah bertindak akan berakibat fatal. Tetapi, setelah diperhatikan dan dianalisis, bahwa gelas tembikar itu jumlahnya hanya 3, yang berarti hanya untuk mereka bertiga, tanpa harus menunggu tuan rumah yang masih lama. Ini memang pengisi waktu sambil menunggu sang guru selesai semadi. Belum tentu itu sebuah ujian, bahkan mungkin hanya sebuah bentuk penghormatan atau sebuah basa-basi yang biasa terjadi dalam hidup bermasyarakat. Airlangga lalu diam sejenak, berpikir keras mana yang harus dipilih untuk menentukan sikapnya. Dalam ketenangan itulah, akhirnya diperoleh petunjuk sehingga apa yang akan diputuskan itu nantinya adalah pilihan yang paling tepat dan membawa akibat positif. Setelah mendapat kesimpulan, akhirnya Airlangga mengajak istri dan Narotama untuk segera menuangkan minuman hangat itu dalam gelas masing-masing, dan mencicipi ketela rebus, yang rasanya bukan main enaknya. Makanan dan minuman yang sudah amat sangat lama tidak pernah mereka rasakan selama pengembaraannya yang penuh derita. Mungkin terasa tidak sopan karena sebentar saja ketela rebus dan minuman hangat yang telah dihidangkan saja itu tinggal tempatnya saja. Namun, mereka sudah melaksanakan apa yang menjadi kesimpulan sehingga keadaan itu sudah tidak dipikirkannya lagi. Memang, kenyataannya mereka lapar dan haus. Kemudian di depannya disediakan apa yang dibutuhkan. Jika tidak segera dihabiskan, sama dengan menipu diri sendiri dan penuh kepura-puraan yang sebenarnya tidak perlu. Di samping itu, sebuah penghormatan dari tuan rumah telah mereka sambut dengan penghormatan pula, yaitu sangat lahap dengan apa yang telah disiapkan tuan rumah. Beberapa saat kemudian, sang guru keluar dari sebuah bilik, terus menghampiri dan menyalami mereka satu persatu. Dengan pandangan penuh kewibawaan dan terpancar dari sorot mata sang guru yang sabar penuh kasih sayang. Beliau tidak terkejut atas kedatangan mereka bertiga, seolah-olah sudah mengerti bahwa mereka akan datang hari itu. Calon murid-murid baru yang akan berguru kepadanya, termasuk siapa yang datang, juga tidak membuat beliau kaget, seperti sudah paham benar. Namun, untuk menutupi agar tidak dikatakan sok tahu dan sok mengerti, sok paham, sok pintar, sang guru lebih banyak mendengar daripada bertanya. Dengan sekali-sekali mengangguk-anggukkan kepalanya yang tertutup surban putih, yang menambah keanggunan dan kewibawaannya. Bagaimana keadaan Kisanak? Baik-baik saja. Sebenarnya siapa kalian ini dan dengan maksud apa datang ke padepokan ini? Saya Airlangga. Dan ini istri saya. Dia Sri Laksmi. Dan ini sahabat saya, Narotama. Kami datang dari Medang. Sebenarnya, memang padepokan ini yang kami ruju, namun tersesat sampai jauh melewati Gunung Lawu. Perjalanan panjang kami tidak lancar sehingga sudah setahun lebih kami baru sampai di sini. Guru yang ada di hadapan mereka diam saja tanpa reaksi. Satu persatu mereka diperhatikan tanpa komentar apapun.
Manakala pandangannya tertuju pada sang putri, beliau seakan menahan senyum. Teringat sesuatu yang sudah sangat lama menjadi kenangannya. Bukan paras elok dia Sri Laksmi yang membuat sang guru menahan senyum atau menahan sesuatu. Tetapi apa yang dikenakan tamunya adalah seperangkat baju mendiang istrinya yang sudah lama meninggalkannya. Sang guru sangat bangga baju itu dipakai putri Raja Dharmawangsa. Meski baju itu sudah sangat lama, tetapi tetap terpelihara dengan baik. Dan sangat pas serta serasi dipakai pada perawakan lencir kuning seperti dia Sri Laksmi yang kini ada di depannya. Pakaian itu untuk beberapa saat telah mengingatkan sang guru pada beberapa peristiwa yang menyenangkan hatinya. Tapi, itu hanya beberapa saat saja. Dan segera perhatiannya tertuju kembali kepada semua rombongan yang baru tiba sore itu di padepokannya. Tegur sapa antara tuan rumah dengan rombongan tamu yang baru datang sebagai awal perkenalan telah mengusir kekakuan di antara mereka. Tentang minuman hangat dan ketela rebus yang kini tinggal tempatnya itu, sama sekali tidak disinggung. Bahkan tidak ada basa-basi untuk hidangan ringan yang telah disiapkan karena memang sudah habis. Dan tuan rumah tahu persis keadaan itu sehingga jika dipersilakan minum hanya akan membuat ketiga tamunya malu karena telah menghabiskannya. Artinya, bahwa pilihan mereka memang sudah tepat sekali sehingga seandainya tadi itu ujian, mereka sudah lulus. Seandainya bukan ujian, ya tidak apa-apa. Tuan rumah yang ramah telah memperkenalkan diri bahwa dia adalah seorang wiku dan pujangga. Dijelaskan oleh tuan rumah bahwa padepokan itu dulunya adalah wilayah dari kerajaan Sang Prabu Makutawangsa Wardana, cucu Empu Sindok, yang juga kakek dari Airlangga sendiri. Sang wiku yang santun akhirnya juga menyebut dirinya sendiri sebagai Empu Kanwa. Kemudian, Airlangga dan rombongannya diberikan kesempatan untuk mengutarakan maksud kedatangannya. Meski tidak urut benar, Airlangga mulai menceritakan semua yang dialami sejak memasuki pintu rahasia, lepas dari kejaran tentara Worawari, pengembaraan berujung, pengalaman dan penderitaan di hutan belantara, yang termasuk pernah mengurungkan niatnya untuk berguru di dua padepokan. Semuanya diceritakan tanpa ada hal tidak penting yang terlewat. Terakhir, setelah mendapatkan informasi yang layak dipercaya, kemudian menuju Gunung Wilis, sampai bertemu Empu Kanwa. Melihat calon murid-muridnya bercucuran air mata ketika menceritakan pengalamannya yang terlunta-lunta penuh derita, Empu Kanwa mau tidak mau ikut larut.